Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah praktek sistem operasi kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anissa Baizan, Putri Novriana Ramadhani, dan Satria Kencana akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara melakukan instalasi sistem operasi dalam virtual machine. Virtual machine atau dikenal dengan hypervisor sendiri adalah software yang dapat membantu kita untuk menjalankan sistem operasi di atas sistem operasi yang lain. Contoh dari Virtual Machine Manager yaitu Proxmox, VMware, dan VirtualBox. Di sini kami menggunakan VirtualBox sebagai Virtual Machine Manager-nya. Adapun alasan untuk menjalankan VirtualBox, yaitu untuk mempelajari atau mencoba sistem operasi lain. Yang kedua, untuk mencoba aplikasi baru. Yang ketiga, untuk menjalankan aplikasi lama. Yang keempat, untuk menghemat perangkat. Dan yang kelima, untuk menghemat biaya. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk menginstal SO ke virtual machine adalah mendownload file DVD dengan ekstensi ISO yang akan diinstal ke dalam virtual machine. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba untuk melakukan instalasi sistem operasi Linux Ubuntu Server pada virtual machine yang akan kami buat. Kalian dapat mendownloadnya pada link yang tertera berikut ini. Setelah membuka link tersebut, scroll ke bawah, lalu pilih versi yang kalian inginkan. Di sini kami memilih versi 18.04 untuk kami install di virtual machine kami. Lalu klik foldernya, scroll ke bawah, dan pilih file dengan ekstensi .iso. Klik file tersebut dan terlihat bahwa file sedang di-download. Tunggu hingga proses download selesai. Berikut adalah DVD SO yang telah berhasil kami download. Langkah kedua yang harus dilakukan untuk menginstal SO ke virtual machine adalah membuat virtual machine-nya. Terdapat 5 langkah dalam membuat virtual machine. Berikut ini adalah cara-caranya. Pertama, klik menu kedua pada VirtualBox yaitu menu machine. Kemudian pilih New atau Ctrl+N untuk membuat virtual machine baru. Dan akan tampil jendela pembuatan virtual machine seperti ini. Maka langkah pertama kita dalam membuat virtual machine adalah menentukan nama, direktori, tipe, dan versi dari sistem operasi pada virtual machine yang akan kita buat. Misalnya kami memberi nama PC kelompok 2 pada virtual machine kami. Dengan direktori penyimpanan mesin pada C, sesuai aturan default preference tadi atau bisa juga diubah pada direktori penyimpanan lain. Sistem operasi dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. Namun, jika kalian ingin menggunakan tipe sistem operasi lain yang tidak tersedia dalam VirtualBox, maka pilih Other. Di sini kami memilih tipe sistem operasi Linux dan versinya disesuaikan dengan yang didukung oleh VirtualBox. Di sini kami memilih versi Ubuntu 64-bit. Maka akan tampil jendela virtual RAM. Selanjutnya kita akan mengatur virtual RAM sebagai langkah kedua kita dalam membuat virtual machine. Terdapat istilah host OS dan guest OS di sini. Host OS adalah sistem operasi yang ada di dalam komputer, sementara guest OS adalah sistem operasi yang ada di virtual machine. Dan yang kita atur di sini adalah RAM guest OS-nya. Pada konfigurasi RAM virtual atau memori virtual dapat diatur sedemikian rupa sehingga tidak perlu mengikuti suatu aturan baku. Contoh aturan baku atau standar memori pasaran adalah 256 MB, 512 MB, 1024 MB, 2048 MB, dan seterusnya. Namun, perlu diperhatikan juga agar tidak melebihi batas hijau dari bar pemilihan yang tersedia, atau maksimum setengah dari total keseluruhan RAM yang dimiliki oleh komputernya. Di sini RAM-nya kami setting menjadi setengahnya, yaitu 892 MB.
Setelahnya, klik Next. Langkah ketiga adalah pengaturan virtual hard disk-nya. Terdapat 3 pengaturan pembuatan virtual hard disk, yaitu yang pertama, do not add a virtual hard disk. Jika tidak ingin menambah virtual hard disk yang biasanya digunakan untuk menjalankan sistem operasi secara langsung atau live dari CD, DVD, dan dari file ISO. Yang kedua ada create a virtual hard disk now. Fungsinya membuat virtual hard disk pada saat ini. Dan yang ketiga, use an existing hard disk file yang digunakan apabila sudah terdapat hard disk virtual sebelumnya. Pada tahap awal belum ada virtual hard disk-nya, maka kami akan memilih virtual hard disk yang kedua, yaitu create a virtual hard disk. Kemudian klik create. Langkah keempat adalah pemilihan tipe file image hard disk. Terdapat pilihan tipe file image hard disk yang disupport oleh VirtualBox, yaitu yang pertama adalah VDI atau Virtual Disk Image, ialah image default atau ekstensi yang sudah disediakan oleh VirtualBox. Yang kedua ada VHD atau Virtual Hard Disk, adalah hard disk virtual yang dibuat oleh Microsoft. Dan yang ketiga ada VMDK, yaitu Virtual Machine Disk, yang disupport atau dibuat oleh VMware. Pada aplikasi VirtualBox ini, kami akan membuatnya dengan menggunakan VDI atau Virtual Disk Image. Kemudian klik Next. Langkah kelima untuk membuat virtual machine adalah memilih alokasi penyimpanan hard disk pada jendela storage on cycle hard disk. Terdapat 2 pilihan alokasi penyimpanan hard disk, yaitu yang pertama dynamically allocated, yaitu ketika file sistem operasi masih berukuran kecil, maka ukuran dari virtual machine tersebut juga akan kecil. Misalkan ukuran dari file sistem operasi tersebut adalah 1 GB, maka ukuran dari virtual machine-nya adalah 1 GB juga. Sementara untuk ukuran fixed size adalah sesuai dengan apa yang dibuat atau ditetapkan tadi. Contohnya adalah ketika ukuran suatu virtual machine adalah 40 GB, maka ukuran virtual machine-nya secara langsung akan ditetapkan menjadi 40 GB. Agar dapat menghemat hard disk menjadi lebih fleksibel dan menyesuaikan, kami menggunakan pilihan dynamically allocated. Kemudian klik next, pilih ukuran virtual hard disk-nya. Di sini kami atur ukuran hard disk-nya menjadi 64 GB. Lalu klik create, maka virtual machine telah selesai dibuat. Setelah kita membuat virtual machine, maka akan terdapat menu baru pada menu machine, yaitu ada 17 menu, ada setting, clone, move, export to OCI, remove, group, start, pause, reset, close, tools, discard save state, show log, show explore, create shortcut on desktop, short, dan search. Langkah ketiga, yaitu langkah terakhir yang harus dilakukan untuk menginstal SO ke virtual machine adalah menyetingnya. Pilih submenu setting pada menu machine, bagian general, display, audio, network, serial port, USB, share folder, dan user interface tidak perlu ada yang disetting. Bagian yang perlu disetting adalah sistem dan storage. Berikut ini adalah perubahan yang harus dilakukan. Klik System, dan pada submenu Motherboard terdapat pilihan boot order. Karena nanti akan menggunakan file ISO, pastikan pada bagian boot ordernya optical yang pertama. Optical bisa digunakan juga untuk CD-ROM atau DVD-ROM. Lalu, boot order selanjutnya adalah hard disk. Dan untuk boot order floppy bisa dilepas saja. Kemudian pilih submenu prosesor, klik enable PAENX agar nanti sistem operasi 64-bit dapat dijalankan. Selanjutnya klik storage dan pilih empty pada tab storage device. Atur optical disk-nya, pilih optical disk yang akan digunakan. Arahkan ke file ISO yang telah di-download tadi. Caranya dengan mengklik simbol gerigi berwarna biru, lalu klik choose a disk file. Cari file OS Linux Ubuntu Server versi 18.04 yang telah di-download sebelumnya. Kemudian klik open. Jika sudah seperti ini, maka file sudah terbaca. Kemudian
klik OK. Jika setting telah selesai, maka klik Start. Lalu pilih file ISO-nya tadi dan klik Start lagi. Dapat dilihat bahwa proses instalasi sedang berjalan. Terlihat di sini bahwa interface-nya berupa CLI, bukan GUI. Di sini juga kita menggunakan hotkey sebagai pengendalinya. Terlihat seperti di bawah ini, kita dapat menggunakan tombol up, down, dan enter untuk mengontrolnya. Langkah pertama dalam proses penginstalan Ubuntu Server adalah memilih bahasa penginstalan. Untuk memudahkan, di sini kami memilih English. Kemudian klik enter pada keyboard. Selanjutnya, langkah kedua adalah memilih jenis keyboard. Kita dapat mengecek tipe keyboard pada menu Identify Keyboard. Di sini kami menggunakan US sebagai default keyboard. Lalu klik Done. Selanjutnya, langkah ketiga, di sini sebenarnya bebas, bisa memilih opsi yang mana saja tergantung kebutuhan. Karena di sini kita akan melakukan fresh install, maka pilih yang paling atas, kemudian klik tombol enter pada keyboard. Selanjutnya, langkah keempat adalah networking pada Ubuntu Server. Pada VirtualBox sudah tersedia default network interface, jadi di sini kami menggunakan default network interface tersebut, kemudian klik Done. Lanjut ke langkah kelima, yaitu mengisi proxy address. Di sini kami membiarkan nilai dari proxy tersebut kosong, kemudian klik Done. Lanjut ke langkah keenam, yaitu memilih network mirror. Di sini adalah network yang akan digunakan untuk instalasi package dari Ubuntu Server. Misalnya untuk mengupgrade package core dari Ubuntu Server. Pada langkah ini secara default nantinya akan diarahkan ke website arsip Ubuntu dengan lokasi sesuai IP address yang digunakan oleh virtual machine. Kemudian klik Done. Lanjut ke langkah kelima, yaitu kita akan mengkonfigurasi partisi HDD. Untuk bagian ini, keseluruhan hard disk akan digunakan untuk menyimpan file sistem dari Ubuntu Server. Jika hard disk kalian masih kosong atau baru, kalian bisa klik Use an entire disk untuk melakukan partisi secara otomatis. Tetapi jika kalian ingin mengatur partisinya secara manual, kalian bisa klik manual. Di sini tidak ada partisi yang dibuat untuk memudahkan proses instalasi. Maka pada langkah ini, kami memilih Use an entire disk yang berarti HDD akan dipartisi secara otomatis oleh mesin. Lalu klik Enter pada keyboard. Selanjutnya adalah pemilihan hard disk yang digunakan. Gunakan virtual hard disk yang telah dibuat sebelumnya sebagai media penyimpanan dari Ubuntu Server. Dalam hal ini, karena hanya ada satu HDD, maka klik Enter pada keyboard. Disarankan untuk memperhatikan lagi detail dari file sistem yang akan digunakan. Jika ada nilai yang salah, bisa kembali ke window atau wizard. Jika tidak ada, klik Done. Lanjut ke langkah ke-6, yaitu menjalankan proses instalasi. Nantinya akan muncul peringatan Confirm Destructive Action. Ini dikarenakan Ubuntu Server akan diinstal keseluruhan hard disk. Bisa langsung klik Continue. Selanjutnya adalah langkah ke-7, yaitu mengisi profile user. Pada langkah ini kami memasukkan nama user, nama akun, nama server, dan password yang nantinya akan digunakan pada saat login. Di sini kami menggunakan nama user, komputer, kelompok 2, lalu nama akunnya kelompok 2, dan nama servernya admin kelompok 2, lalu memasukkan password. Pada bagian import SSH identity, itu pilih no. Kemudian klik Done. Lanjut ke langkah ke-8, yaitu memilih default fitur Ubuntu Server. Di sini terdapat beberapa package yang secara default akan terinstall. Jika tidak membutuhkan package tersebut, maka tidak perlu memilihnya. Kemudian klik Done, lalu tunggu hingga proses instalasi selesai.
Setelah proses instalasi selesai, maka lakukanlah reboot. Pilih Reboot Now, lalu klik Enter pada keyboard. Dan klik Enter lagi. Jika proses reboot telah selesai, maka ada tahap validasi, yaitu login ke Ubuntu server dengan memasukkan username dan password yang telah disetting tadi. Setelah login, jika login berhasil, maka akan muncul konsol Ubuntu server seperti ini. Untuk mematikan atau keluar dari sistem operasi, kalian dapat menuliskan perintah sudo shutdown now pada baris komen. Lalu OS akan meminta memasukkan password dan komputer akan mati. Dan untuk masuk ke dalam virtual machine, maka klik menu machine, lalu klik submenu start. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami. Semoga mudah dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.